Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidina. NIM saya adalah 952025028. Di sini saya akan menjawab soal dan memberi jawaban soal ujian akhir semester. Yang pertama pertanyaannya adalah Ali bin Abi Thalib dengan pernyataan yang terkenal Al-Quran baina dafatai al-mushaf la yantiki wa innama yatakallamu bihi ar-rijal, atau Al-Quran terdapat dalam mushaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembacanya. Jelaskan apa yang beliau maksud dari pernyataan tersebut. Nah, jawabannya adalah melalui model pembacaan seperti ini maka dimungkinkan terjadinya proses pengayaan tafsir sesuai dengan latar geografis, sosial, budaya, spirit zaman saat Al-Quran ditafsirkan. Dengan kata lain, perbedaan latar belakang keilmuan penafsir akan mempengaruhi corak budaya, sosial budaya. Pertanyaan kedua, pribumisasi Islam diantaranya mengambil bentuk seni vokal atau tembang yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral Islam. Apa yang dimaksud dengan pribumisasi Islam? Lalu bagaimana cara dakwah Wali Songo pada masanya? Nah, jawabannya adalah dakwah Wali Songo di Pulau Jawa merupakan contoh konkret dakwah yang sengaja melakukan inkulturisasi Islam. Para wali mempergunakan instrumen-instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan masa, misalnya tradisi selamatan 3 hari, 7 hari, 100 hari pada masa dahulu. Oleh para wali, momen dan form kumpul-kumpul tersebut dibiarkan di dunia tetap dimodifikasi dengan membaca Yasin, tahlil, tasbih, tahmid, dan sholawat dan lain-lainnya. Pribumisasi Islam adalah psikologis indigenos yang mengembangkan spiritualitas keberagaman berangkat dari akar kearifan lokal. Nah, soal nomor 3 adalah apa yang kamu ketahui dengan NU Muhammadiyah, apa yang kamu ketahui dengan Syiah, Ahmadiyah, Jil, dan apa yang menyebabkan ketiga aliran itu dilarang di Indonesia. Jelaskan. NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam terbesar di Indonesia. Kedua ormas ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar. Manfaatnya bagi bangsa Indonesia. NU memiliki pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah dan taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. Kedua ormas ini memiliki banyak lembaga sosial. NU memiliki banyak lembaga pemberdayaan umat dan lembaga rehabilitasi sosial. Sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit, poliklinik, dan panti asuhan. Selain menolak Islam Syiah, masyarakat Muslim Indonesia pun menolak Ahmadiyah dan Islam liberal. Ahmadiyah dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW muncul Nabi baru, yakni Mirza Ghulam Ahmad. Setelah itu dimungkinkan akan datang lagi Nabi lainnya. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin Indonesia, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup atau Nabi terakhir. Nah, pertanyaan yang keempat adalah apa yang melatar belakangi awalnya perbedaan mazhab? Sebutkan 2 mazhab saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad SAW wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad. Baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansar masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi bahwa
Merekalah orang yang paling awal mendukung kenabian, yang paling dekat kekerabatannya dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Ansar pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendeklarasikan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, yang disetujui oleh sebagai kaum Ansar, keluarga Nabi yang saat itu sibuk mengurusi jenazah Nabi. Berdasarkan dalil-dalil yang mereka miliki, memandang bahwa persoalan khalifah sudah tuntas. Isyarat Al-Quran Nabi SAW menurut mereka jelas sekali menyebutkan bahwa keluarga Nabi lah yang layak menjadi ulil amri, karena mereka maksum, terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi 190 mereka, Al-Ilah yang pantas menjadi khalifah pertama itu. Pada saat itu kebetulannya dan tokoh-tokoh Bani Hashim, kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW, inilah sebenarnya benih-benih muncul dua mazhab dalam Islam, yakni mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Pertanyaan kelima adalah, jelaskan prinsip dasar yang dimiliki oleh ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan model seadanya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja. Nah, pertanyaan yang keenam yaitu, bagaimanakah Islam memandang tentang politik? Term Islamnya adalah siasah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan siasah dusturiyah, siasah dauliyah, dan siasah makliyah. Bagaimana pandangan Islam tentang politik? Politik yang dalam term Islam disebut siasah merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, hukum internasional, dan hukum yang mengatur politik, keuangan negara, Islam, dan karakter manusia berbasis prinsip-prinsip ekonomi lainnya. Siasah dusturiyah atau hukum tata negara, materi yang dikaji tentang cara dan metode sukses kepemimpinan, kriteria seorang pemimpin. Nah, siasah dauliyah adalah hukum politik yang mengatur hubungan internasional. Objek kajiannya adalah hubungan antar negara Islam dengan sesama negara Islam, hubungan negara Islam dengan negara non-Muslim, hubungan bilateral dan multilateral. Nah, siasah mahliyah atau hukum politik yang mengatur keuangan negara. Konteks yang dibahas adalah sumber-sumber keuangan negara, distribusi keuangan negara, perencanaan anggaran negara, dan penggunaannya. Pertanyaan yang ketujuh, apa tujuan dari pendidikan Islam? Jelaskan apa yang dimaksud dengan Abdullah dan Khalifatullah. Pendidikan adalah dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah, ia wajib beribadah hanya kepada Allah, dan sebagai Khalifatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Tidak mungkin peradaban dibangun di atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya bagi setiap muslim. Nah, pertanyaan ke-8 yaitu, perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Jelaskan berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjidil Azhar, Masjid Qurawin, dan sebagainya. Kedua, peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Ibnu Syafi'i, Ar-Razi, Al-Hinni. Yang ketiga, penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat
umat manusia, seperti penemuan kertas karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari seni, arsitektur, dan tata perkotaan. Yang keempat, pengarusutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Nah, pertanyaan yang kesembilan, sebagaimana telah diketahui, orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat dari orang-orang Sofia atau Sophists kemudian diteruskan oleh Plato, sedangkan diteruskan murid yang bernama Aristoteles. Setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerus hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 801 Masehi, apa yang diperintahkan oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Harun ar-Rasyid kepada Al-Kindi. Sebagai telah diketahui, orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat orang-orang Sofia dan Sophist adalah Socrates, kemudian diteruskan oleh Plato. Setelah itu diteruskan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerus hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 801. Al-Kindi banyak belajar dari kitab-kitab filsafat karangan Plato dan Aristoteles. Oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Harun ar-Rasyid pada zaman Abbasiyah, Al-Kindi diperintahkan untuk menyalin karya Plato dan Aristoteles tersebut ke dalam bahasa Arab. Pertanyaan yang ke-10. Apa yang dimaksud dengan Masjid Quba dan Masjid Dirar? Jelaskan siapakah Ahlus Sufa itu. Sumber teologis utama masjid adalah berdasarkan 2 ayat. Tujuan untuk meningkatkan ketakwaan, dan kedua Masjid Dirar yaitu masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki keluarga di Madinah dan kebanyakan merupakan kaum fakir miskin tetapi memiliki pengabdian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad bertempat tinggal di selasar Masjid Nabawi. Mereka diberi makan oleh Nabi Muhammad dan para dermawan kaum muslim Madinah. Mereka bekerja untuk melayani Nabi dan membantu meringankan pekerjaan kaum muslimin. Mereka selalu siap diperintahkan oleh Nabi Muhammad sewaktu-waktu. Mereka itulah ahli sufa. Sekian soal pertanyaan dan jawabannya. Ya, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.